bahasa turun nanti selama 13 hari. Itu kita perlu memahami, kita perlu membaca bahwa masa sedang tidak baik-baik saja. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kami tidak akan pernah lelah, kami tidak akan pernah mundur untuk menyatakan kami tolak Bapak Dr. Zain untuk datang di Kabupaten Mamasa. Sekali lagi saya sampaikan, ini bukan Bapak yang Solonya, ini bukan Bapak Dr. Zain, tetapi ini adalah harkat dan martabat Kabupaten Mamasa pada umumnya. Karena itu, sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudaraku, jangan katakan cinta Mamasa kalau Anda tidak mampu membuktikan kehadiran Regu hari ini untuk menyatakan perlawanan kepada mereka yang punya kepentingan kelompok mereka. Oleh itu, saya tidak akan pernah takut dan menurut Kemendagri nomor 4 2023 itu dilakukan pergantian itu hasil evaluasi, tetapi mereka melakukan pergantian tanpa mengikuti Kemendagri yang ada, sehingga saya katakan bahwa pergantian ini adalah melawan hukum dan cacat hukum, sehingga saat ini kami menuntut kepada Mendagri untuk menarik Dr. Zain dan mengembalikan Wayahud Solo. Karena sampai hari yang ke-11 ini belum ada dari mana pihak dari pemerintah atau siapa atau Mendagri atau betul-betul memberikan klarifikasi tentang alasan pergantian ini. Sampai saat ini alasan itu kita terus ada satu pun yang memberikan klarifikasi dan jelas. Itulah tuntutan kami bahwa sampai klarifikasi disampaikan kepada aliansi masyarakat bahwa betul-betul akan turun karena ketidakadilan, tetapi marilah ajungkan tangan kirimu lawan ketidakadilan yang ada di Kabupaten Mamasa. Untuk menentukan Mamasa tetap baik saja ke depan. Tidak bertanggung jawab demi untuk kepentingan pribadinya. Saya berani mengatakan bahwa mereka diobok-obok hanya untuk kepentingan pribadinya tanpa memperhitungkan aturan-aturan yang mengatur tentang regulasi pergantian PJ Gubernur dan PJ Bupati. Saya harapkan bahwa pergantian PJ Gubernur mereka sempat membaca, tetapi mereka tidak paham apa makna dari Permendagri nomor 4 tahun 2023, sehingga tidak ada salahnya, tidak ada yang bisa mengintimidasi ketika rakyat kecil yang turun ke jalan mengajarkan orang-orang yang mengatakan dirinya pintar, tetapi sejatinya mereka dibutakan oleh kepentingan pribadi, dibutakan oleh hal-hal yang tidak berberi kemanusiaan dan tidak berpatokan pada kepentingan umum. Sehingga saudara-saudaraku, ketika Anda masih memiliki hati nurani untuk melihat Kabupaten Mamasa ini baik,
Jangan hanya tinggal diam ketika ada persoalan-persoalan yang dirasakan rakyat Kabupaten Mamasa, ketika ada persoalan-persoalan yang diberikan kepada putra dan putri Mamasa, itu dianggap tidak baik. Saya membuktikan kawan-kawan sekalian, sudah terbukti, sudah 2 putra terbaik Kabupaten Mamasa yang sempat ingin mempunyai hati nurani untuk membangun Kabupaten Mamasa, tetapi toh juga dipegahkan oleh kepentingan-kepentingan yang tidak pro kepada masyarakat Kabupaten Mamasa. Sudah 2 putra terbaik Kabupaten Mamasa yang dilengsarkan begitu saja tanpa ada sebab dan akibat. Yang pertama, Bapak Dr. Anus Abednego Parindi yang terpilih sebagai pemimpin yang sah oleh karena dipilih oleh rakyat, tetapi toh juga mereka dapat dilumpuhkan dengan berbagai tuduhan-tuduhan kepada mereka, tetapi dibuktikan bahwa Bapak Dr. Anus Abednego Parindi tidak bersalah karena tidak ada satupun orang yang bisa menyatakan bahwa saya tidak melanggar hukum kalau memang betul melanggar hukum. Mereka harus dipenjara, tetapi kau juga tidak dipenjara. Dan terbukti kembali pada saat ini, Bapak Dr. Jakub Sawon hanya menjelang 3 bulan mereka dijatuhkan dari jabatannya oleh karena tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar, membuktikan bahwa sepatutnya lah, sepantasnya lah ketika rakyat Kabupaten Mamasa pada saat ini turun ke jalan dan akan terus turun ke jalan sampai tuntutan ini dipenuhi oleh PJ Gubernur yang tidak tahu menahu tentang hukum. Saya katakan bahwa PJ Gubernur bersama dengan Kemendagri tidak memperhatikan hukum yang berlaku di Indonesia, oleh karena mereka melanggar Permendagri nomor 4 tahun 2023 tentang regulasi pergantian PJ Gubernur dan PJ Bupati. Olehnya itu kawan-kawanku sekalian, sekiranya masih ada dalam hati nurani yang ingin melihat Mamasa ini baik, jangan pernah tinggal diam, jangan hanya duduk bangku di rumah, tetapi marilah teriakan. Paling tidak ketika Anda sudah tidak mampu untuk berjalan bersama kami, doakanlah kami yang saat ini berjalan untuk demi keadilan Kabupaten Mamasa. Itu harapan yang besar yang kami harapkan. Saya harapkan kiranya orang tua saya yang sudah tidak mampu untuk berjalan lagi, doakanlah kami, berilah restu perjuangan ini agar perjuangan ini boleh dirasakan oleh anak cucu kita ke depan. Karena perjuangan ini belum selesai sampai